Pojok bebas dengan channel Asal Omong dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kami akan turut memperbincangkan tentang persoalan-persoalan politik yang sedang ramai dibicarakan oleh berbagai pihak, karena memang juga pada tahun ini menjelang tahun 2024 pembicaraan kita paling banyak berkaitan dengan cerita-cerita tentang politik. Karena itu kami dari Pojok Asal Omong ikut berpartisipasi dalam wacana-wacana tersebut, ya. Nah, tentang politik ini ada ungkapan yang mengatakan bahwa politik adalah seni memainkan atau memanfaatkan setiap kesempatan. Jadi banyak sekali atau sering sekali kita mendengar ungkapan itu, yaitu bahwa politik itu adalah seni, ya, sebuah seni memainkan atau memanfaatkan kesempatan. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang seni pada prinsipnya berkaitan dengan keindahan, ya. Keindahan yang nampak dalam berbagai karya manusia. Jadi seni yang merupakan hasil dari karya manusia. Jadi seni dalam hal ini merupakan salah satu wujud kebudayaan. Karya yang mewarnai peradaban manusia. Seni nampak dalam berbagai karya lukis, arsitektur, sejarah, dan berbagai karya manusia lainnya yang menunjukkan peradaban manusia. Kalau politik dianggap sebagai sebuah seni, ya, maka tentulah ia berkontribusi terhadap kemajuan peradaban manusia. Memang demikianlah seharusnya, yaitu bahwa politik harus turut berkontribusi untuk memajukan peradaban manusia. Namun para sahabat Asal Omong dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini kita menyaksikan perilaku para elit-elit politik kita. Mereka mengatakan bahwa politik itu adalah seni memanfaatkan kesempatan. Tetapi sebetulnya perilaku mereka sangat berbalik atau berseberangan atau kontradiktif dengan seni sebagai sarana untuk memajukan peradaban manusia. Mengapa demikian? Karena mereka justru memanfaatkan politik sebagai kesempatan untuk memperoleh kekuasaan, namun tanpa seni. Jadi mereka memanfaatkan politik untuk sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan, tapi tanpa seni. Alih-alih memajukan peradaban, justru para elit politik kita menampilkan politik sebagai para politik kita itu berbicara sebaliknya, ya. Mereka saling menipu, saling berkhianat antara satu dengan yang lain. Jadi para elit politik kita, mereka memanfaatkan politik itu untuk saling menipu, saling berkhianat, saling memanfaatkan antara satu dengan yang lainnya. Perilaku-perilaku buruk seperti itu mereka anggap sebagai sebuah seni. Dan menurut saya ini adalah distribusi spirit politik yang keliru kepada masyarakat, ya. Mereka mempraktekkan hal itu secara terbuka kepada masyarakat. Contoh yang paling aktual saat ini yang sedang ramai dibicarakan, bakal calon presiden dari partai Nasdem dan calon-calon koalisinya
Anies Baswedan. Pada tahun awal ia menjadi seorang gubernur dalam sebuah acara talk show di salah satu televisi swasta. Dia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah mau mencalonkan dirinya sebagai presiden bila Prabowo Subianto mencalonkan dirinya sebagai presiden. Ia mengatakan bahwa dia tidak mau mengganggu pencalonan Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden. Ya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ia justru mengkhianati perkataannya sendiri. Jadi dalam konteks itu Anies Baswedan ini membuktikan bahwa politik itu adalah seni memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh kekuasaan meskipun dengan tipu tapu. Nah, untuk memperbincangkan hal itu, teman-teman semuanya telah hadir bersama kita pakar asal omong. Beliau adalah Bang Julius Salam. Dia pakar segala masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, dia cari-cari masalahnya. Kalau tidak temukan masalahnya, dia buat masalahnya. Tetapi pada saat yang sama juga, dia juga adalah pakar untuk memecahkan berbagai macam soal. Apapun masalah hidup Anda, ini pakarnya. Bagaimana Bang Jul? Ya, hal yang menarik. Ya, seperti yang bilang dari Pak dosen, memang hal yang menarik. Pak, nama saya Ardi, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Ardi ini memang menarik untuk kita, ya kalau orang bilang ya kita ulas tipu tapu juga lah, karena memang elit-elit kita sukanya tipu tapu kan. Ya. Nah, itu. Yang pertama tadi seperti Bung Ardi bilang, politik itu seni. Ya. Tapi yang terjadi belakangan ini yang terjadi memang benar politik seni. Seni memainkan emosi orang sehingga terjadi polarisasi di mana-mana. Meskipun tidak memajukan peradaban manusia. Nah, kalau kita bicara peradaban itu jauh ya. dari harapan kita. Ya. Jadi orang hanya bagaimana seni memainkan emosi orang-orang. Bikin orang jengkel ya. Nah, tuh seperti itu. Dan memang banyak orang selalu berlindung di balik kata seni. Kan seni politik itu seni, ya kan? Seperti kita lihat kan, banyak orang memanfaatkan untuk membuat dirinya terkenal, ya. Banyak itu dengan menjelek-jelekan orang lain, ya kan? Ya seperti itu. Dan satu hal yang nyata yang kita lihat sekarang ini kasusnya Anies Baswedan. Bagaimana Anies Baswedan secara gamblang dan itu jejak digitalnya jelas, ya kan, bahwa dia tidak akan mencalonkan. Tetapi kalau kita lihat juga sebenarnya bukan sebenarnya Anies juga sebenarnya partai yang mengusung dia itu yang tidak punya etika, ya kan? Nah, harusnya kan dia melihat bahwa orang ini punya komitmen terhadap ini. Tapi dia mengesampingkan itu semua. Jadi yang benar tadi apa yang Bu Ari bilang, seni tipu tapu itu ya dipertontonkan sangat vulgar oleh elit politik kita ini. Dan itu sangat berbahaya untuk kedepannya Republik ini. Lalu satu lagi Bang, jadi politik yang dipertontonkan oleh para elit kita itu bukan hanya seni tipu tapu untuk mendapatkan kekuasaan, tapi juga seni hitung duit. Kan banyak. Iya, betul. Betul. Itu yang mereka pertontonkan. Karena memang kan akhir-akhir ini juga ruang publik kita hadir dengan berbagai macam berita yang menunjukkan bahwa ada deal-deal uang juga di balik pencalonan Anies Baswedan pada waktu menjadi gubernur, ya, pencalonan gubernur DKI Jakarta. Ya. Ada berbagai macam berita berseliweran yang sangat banyak ya hadir di dalam media sosial kita, media berita kita,
dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu maka ya, kita bisa mengatakan bahwa politik di mata para politisi kita atau elit-elit politik kita, politik itu tidak lebih dari seni hitung duit, seni hitung uang. Iya, itu tadi seni tipu tapu itu Seni yang tipu tapu. berujung pada isi kantong. Ya. Iya, tapi saya tertarik apa yang tadi Bung Ardi katakan ini. Saya pernah nonton di channel, kalau nggak channelnya Total Politik atau channelnya Bung siapa ini, Pokoknya Faisal Akbar ya, pokoknya itu, Faisal Akbar kira-kira seperti itu. Nah, di situ Bung Sulvan Lindal mengatakan ini belum apa-apa, ini pasti cukong-cukong udah kebagian ini. Nah ini teringat apa yang disampaikan Bung Ardi ya, politik kita memang ujung-ujung seni menghitung duit. ya, seni menghitung dan seni menipu lawan. Nah itu, jadi ya kalau benar seni menipu cukong juga mungkin boleh. Jadi ya agak, jadi kita mau mencari arah politik yang benar sesuai tujuan awal ya, politik memang susah di negara kita yang kalau kita mau ngomong agak kasar ya, baru sedang belajar demokrasi, padahal kita ini udah 78 tahun merdeka, baru kita belajar berdemokrasi ya 10-15 tahun belakangan inilah. Saya kira seperti itu, susah mencari idealnya politik itu seperti apa, dan juga karena dia tidak tahu arti itu seperti apa, maka menghadirkan dan menghasilkan politisi-politisi yang ujung-ujungnya sama juga. Seperti itu saya kira. Itu. Ya, terima kasih kepada pakar kita atas 1-2 sentilannya kepada kita. Teman-teman sekalian, kalau kita mengatakan bahwa politik itu adalah sebuah seni untuk memanfaatkan kesempatan memperoleh kekuasaan, seni dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, maka kita tidak dapat berharap banyak dari para bahwa politik itu adalah sebuah seni, adalah pilihan kita sendiri sebagai warga negara. Oleh karena itu, maka teman-teman sekalian, mari kita mengedukasi diri untuk bisa menentukan pilihan-pilihan hidup kita, mempertahankan politik itu sebagai sebuah seni yang akan mengangkat harkat dan martabat kita di masa-masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu maka mari kita selalu malas diri untuk memilih para pemimpin kita yang memang benar-benar memiliki jiwa seni. Salam dan terima kasih, sampai jumpa kembali dengan kami di episode yang akan datang.